Halo mahasiswa semuanya, selamat datang di video pembelajaran fitoterapi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penggunaan fitoterapi pada kelompok pasien spesifik yaitu ibu menyusui. Mengapa penggunaan fitoterapi pada ibu menyusui harus memerlukan perhatian khusus? Penggunaan herbal atau fitoterapi baik pada ibu menyusui maupun ibu hamil bisa menyebabkan berbagai efek, entah itu efek yang memang diinginkan ataupun efek samping yang mungkin saja bisa terjadi pada bayi, ini untuk ibu menyusui, maupun pada perkembangan janin, ini untuk ibu hamil. Berdasarkan Permenkes RI nomor 6 tahun 2016 tentang formularium obat herbal asli Indonesia, telah diuji 3 herbal yang memiliki efek laktogogum, yaitu herbal-herbal yang dapat meningkatkan produksi air susu ibu atau ASI. Herbal yang ada di formularium tersebut minimal memiliki data keamanan, yaitu data toksisitas akut atau LD50, dan data manfaat minimal adalah data praklinik. Apa yang dimaksud dengan LD50? LD50 atau lethal dose 50 adalah dosis dari suatu bahan, dalam hal ini adalah bahan herbal ya, yang menyebabkan kematian sebesar 50% dari hewan uji. Selain itu, herbal-herbal ini juga dibuat sesuai dengan standar CPOTB serta diformulasikan dalam bentuk sediaan farmasi yang modern, misalnya kapsul dan lain-lain. Tanaman yang pertama adalah Sauropus androgynus. Bagian yang digunakan adalah daun, dengan kandungan kimia yang sangat beragam ya. Beberapa di antaranya seperti yang terlihat di layar, ini yang sudah berhasil diidentifikasi. Kemudian dari data keamanannya kita lihat di sini, penggunaan jus daun pada tikus apabila lebih dari 5.000 mg per kilogram berat badan, maka dapat menyebabkan kematian hingga 50% dari tikus tersebut. Sedangkan untuk penggunaan infusa daun dari kadar 20 hingga 80% diketahui tidak menyebabkan efek teratogenik ini pada mencit. Kemudian dari uji praklinik yang pertama yang dilakukan pada hewan coba tikus dengan diberikan sebanyak 631,6 mg ekstrak daun Sauropus androgynus, terlihat efek laktagogum. Sedangkan percobaan pada domba ya, dengan diberikan ekstrak sebanyak 20% dan diberikan secara in vitro, terlihat adanya peningkatan produksi air susu hingga lebih dari 20%, namun komposisi susunya tidak berubah. Selanjutnya dari uji klinik yang dilakukan pada ibu menyusui ya, dibagi yang pertama ada uji klinik yang pertama ya, diberikan daun katuk dengan dosis 900 mg per hari dan terlihat efek laktogogumnya. Kemudian pengujian yang kedua itu menggunakan ekstrak daun yang diberikan 3 kali sehari selama 15 hari dengan dosis 300 mg dan terlihat adanya peningkatan produksi ASI hingga 50,7%. Selanjutnya, untuk indikasi ternyata jelas penggunaan tradisional pun sama dengan hasil penelitian yang diperoleh bahwa Sauropus androgynus ini bagian daunnya dapat digunakan untuk peningkatan produksi ASI. Namun untuk kontraindikasi, peringatan dan interaksi dari herbal ini belum diketahui. Dan untuk dosis yang direkomendasikan adalah 3 kali 1 kapsul, di mana 1 kapsul mengandung 300 mg ekstrak. Selanjutnya, ini adalah beberapa efek samping yang mungkin ditimbulkan dengan penggunaan herbal ini. Tanaman yang kedua itu adalah terbangun atau Coleus amboinicus. Jadi, untuk tor bangun ini, bagian yang digunakan juga daun. Kandungan yang ada di dalam daun tersebut antara lain adalah alkaloid, flavonoid, dan tanin. Dan dari hasil penelitian data keamanannya diperoleh LD50-nya
adalah lebih dari 5.000 mg per kilogram berat badan tikus. Dari uji praklinik yang pertama dengan menggunakan kambing, itu diketahui terdapat peningkatan jumlah sel kelenjar mamai dan peningkatan aktivitas dari sekresi air susu. Kemudian penelitian kedua yang dilakukan pada sapi, ada peningkatan aktivitas sekresi kelenjar mamai tapi tidak diikuti dengan peningkatan jumlah sel kelenjar. Namun dari kedua hasil praklinik ini diketahui bahwa memang terbangun memiliki efek sebagai laktagogum. Selanjutnya dari uji klinik dilakukan pada ibu 20 hingga 40 tahun, kemudian melahirkan normal, dengan bayi minimal beratnya 2,5 mg, serta ibu tersebut menyusui eksklusif minimal 4 bulan. Maksudnya menyusui eksklusif itu adalah tanpa menggunakan susu formula. Kemudian dari sini ya, dibagi menjadi 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 25 ibu. Yang pertama, kelompok pertama itu diberikan 150 gram Simplicia terbangun per hari sebagai suplemen ya. Kemudian yang kelompok kedua ini diberikan 3 kali 1 kapsul Clabet per hari. Sedangkan yang ketiga ini yang kontrol diberikan kelompok 3 kali 1 tablet salut gula Molocop B12 per hari. Molocop B12 ini adalah obat yang dapat meningkatkan produksi ASI. Nah, dari ketiga kelompok ini kemudian dibandingkan volume ASI yang diperoleh. Ternyata pada hari ke-28 rata volume ASI-nya itu paling tinggi terlihat pada kelompok 1. Dan pada hari ke-42 dan ke-56, peningkatan volume ASI ini pada kelompok 1 juga masih lebih besar dibandingkan kelompok 2 dan kelompok 3. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa Simplicia terbangun itu dapat meningkatkan produksi ASI dan efeknya menetap. Selanjutnya kita akan bahas indikasi, ini jelas ya, untuk meningkatkan produksi ASI dan grade-nya adalah C. Kontraindikasi terhadap ibu dengan riwayat alergi, kemudian peringatan ini harus diberikan perhatian khusus dengan ibu menyusui yang memiliki gangguan tiroid, kemudian diabetes mellitus, dan yang memiliki riwayat pendarahan ataupun gangguan pada jantung dan asma. Kemudian untuk efek sampingnya itu bisa meningkatkan resiko perdarahan. Ini berhubungan dengan peringatan ya. Dan untuk interaksi, bisa berinteraksi dengan obat pengencer darah, obat antidepresan, antihistamin, antihipertensi, dan lain-lain. Selanjutnya untuk dosis yang dianjurkan adalah 3 kali 1 sachet per hari, di mana masing-masing saset mengandung 50 gram serbuk. Serta untuk cara penyajian direbus dengan 3 gelas air sampai tersisa 1,5 gelas. Kemudian tanaman yang berikutnya adalah Clabet atau Trigonella Phonum graseum. Bagian yang digunakan adalah biji dengan kandungan kimia yang bermacam-macam ya, dari protein, lemak, kemudian ada minyak atsiri, ada mucilago, asam tanat, dan lain-lain. Ada kumarinnya juga ya. Selanjutnya, kalau kita lihat dari data keamanan, LD50-nya adalah 7 gram per kilogram berat badan pada mencit. Dan ada beberapa penelitian lain juga yang dilakukan untuk mengetahui LD50 dari biji Clabet ini. Namun dari US FDA sudah memberikan label yaitu GRAS atau Generally Recognized as Safe. Jadi secara umum dikategorikan sebagai aman. Untuk uji klinik ya, jadi uji klinik ini dilakukan pada 10 ibu menyusui
dengan durasi 2 minggu untuk mengetahui efek dari biji kelabet terhadap produksi ASI. Minggu pertama itu tidak diberikan apa-apa, gunanya untuk mengetahui ternyata dari volume ASI basal dari ibu menyusui. Kemudian minggu kedua, selanjutnya itu diberikan terapi ya dari biji kelabet dan diketahui ternyata ratanya meningkat gitu ya. Yang tadinya minggu ke-1 rata volume ASINya sekitar 207 mililiter, kemudian setelah diberikan terapi kelabet itu volume ASINya meningkat menjadi 464 mililiter. Sehingga kita bisa katakan bahwa di sini terjadi peningkatan produksi ASI yang bermakna secara statistik. Kemudian uji klinik yang lainnya itu menggunakan metode randomized clinical trial dengan subjek 66 ibu yang memiliki bayi sehat, kemudian memberikan ASI secara eksklusif dan bersedia menggunakan pompa ASI pada hari ketiga setelah persalinan. Kelompok penelitian ini ya dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah kelompok yang diberikan 3 kali 1 cangkir teh dengan 100 mg kelabet. Kemudian kelompok kedua adalah placebo, ini hanya diberikan teh apel. Kelompok ketiga adalah kontrol, yaitu hanya diberikan nasihat secara rutin saja. Setelah itu, dari ketiga kelompok ini, kemudian dihitung rata-rata volume ASI yang dipompa oleh masing-masing ibu. Dan diketahui, kita lihat di sini ya, ternyata memang kelompok 1 yang memiliki rata volume ASI tertinggi. Sehingga bisa dikatakan bahwa teh herbal yang mengandung kelabet dapat meningkatkan produksi ASI secara bermakna. Untuk indikasinya jelas Octogogum grade C dan efek tersebut terlihat dalam 24 hingga 72 jam setelah dosis pertama. Kemudian dikontraindikasikan pada kondisi kehamilan dan anak kurang dari 18 tahun. Kemudian peringatannya ya, pada dosis lebih dari 100 gram per hari ini dapat menyebabkan efek pada GI tract. Kemudian juga pemakaiannya harus diperhatikan pada pasien asma dan diabetes, serta pada orang-orang yang memiliki riwayat alergi kacang-kacangan. Untuk efek sampingnya ada beberapa di sini, kemudian interaksi ini terkait dengan peringatan juga ya, bisa menyebabkan penurunan absorpsi dari obat atau penggunaan herbal lainnya. Ini disebabkan oleh kandungan mucilago yang ada di biji kelabet ini. Kemudian efek lainnya adalah bisa menyebabkan efek aditif apabila dipakai bersamaan dengan obat antidiabetik oral dan insulin. Selanjutnya juga meningkatkan potensi bleeding ya, apabila dipakai bersamaan dengan antikoagulan dan platelet inhibitor. Hal ini berhubungan dengan kandungan kumarin yang ada di biji kelabet. Untuk posologi atau dosis yang dianjurkan, umumnya 3 kali 3 kapsul per hari dengan masing-masing kapsul mengandung 600 mg ekstrak. Oke, ini adalah pustaka yang saya gunakan, silahkan dibaca. Sekian untuk video kali ini, terima kasih sudah menyimak.